Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas sepeda listrik. Sepeda listrik di bagian apanya yang sering terjadi kerusakan atau yang sering ada kendala teman-teman. Kalau menurut saya mah yang sering terjadi rusak itu, yang sering ada kendala itu di bagian ban teman-teman. Itu sering terjadi kempes teman-teman. Jadi kempes itu jadi sering ada yang karena bocor bannya, ada kempes karena dari pentilnya teman-teman. Itu sering terjadi. Saya kira yang sepeda listrik yang lain juga yang bukan punya saya, pasti kendalanya itu di ban, kayaknya sering kempes ya teman-teman ya. Kalau punya saya kempesnya itu karena bocor teman-teman. Itu kan ban bannya itu tipis-tipis banget teman-teman, kayaknya sih. Itu kalau bocor tuh kadang satu, kadang dua itu bocor bannya itu. Kalau itu kan ban tubles, nambalnya itu 15.000 teman-teman, satu 15.000, kalau dua ya 30.000. Itu yang sering terjadi teman-teman. Terus pentil juga itu cepat sobek ya teman-teman ya. Sering diganti teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah pernah katakan ya teman-teman ya, kalau mau beli pentil ban tubles sepeda listrik itu saya saranin belinya di online ya, harganya jauh lebih murah ya teman-teman. Itu 23.000 dapat 5 ya teman-teman ya. Kalau untuk pemasangannya kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube ya. Kalian pasti bisa pasang sendiri. Kalau nyuruh ke bengkel itu mahal teman-teman harganya. Dan kalau untuk ban tublesnya itu kalau misalkan mau diganti, menurut aku, kalau misalkan udah jelek gitu ya, mendingan jangan diganti ya. Saya saranin mendingan beli ban dalam teman-teman. Jadi dipasang ban dalam harganya cuma 40.000, ada juga yang 35.000. Kalau misalkan tidak dipasang ban dalam terus kita mau ganti, ya udahlah kita mau ganti aja ban tublesnya. Itu mahal teman-teman, harganya 150.000, ada yang 108, ada yang 180.000 teman-teman. Jadi mendingan beli ban dalamnya teman-teman. Itu yang sering terjadi di sepeda listrik itu, kendalanya itu ban kempes teman-teman. Ada yang karena bocor, karena bocornya karena ada nggak tahu apa ya, itu bocor pokoknya ya. Terus itu di pentilnya cepat sobek teman-teman. Pentilnya itu cepat rusak teman-teman. Itu yang sering terjadi sepeda listrik ya. Terus yang sering terjadi ada kendala atau yang sering rusak itu adalah di bagian rem teman-teman. Itu cepat blong rem-remnya. Tapi nggak tahu juga ya, kalau misalkan pemiliknya pribadi mungkin agak awet ya, soalnya kan yang pemakai pribadi ya, pasti itu aja. Kalau saya kan sewa, jadi pemakai itu tidak satu tangan, jadi cepat habis, cepat remnya cepat blong teman-teman. Kadang kabel remnya itu sering putus teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau betulin kabel rem itu. Aku pakai kabel remnya itu pakai spare part motor Vespa teman-teman. Itu cocok untuk sepeda listrik teman-teman. Aku udah nyoba soalnya. Harganya 10.000 sama masang teman-teman. Kalau kekuatan untuk yang naiknya itu, bebannya itu kuat sampai 150 kilo teman-teman. Jadi kekuatan bebannya itu sampai 150 kilo teman-teman. Aku juga kalau misalkan mau ke pasar, aku suka boncengan 3 teman-teman. 4, jadi yang naik itu 4 teman-teman. Aku, istri aku sama anak aku ya. Anak aku 2, yang satu umur 5 tahun, yang satu 2 tahun. Jadi itu masih ngebut teman-teman, bebannya itu masih kuat teman-teman. Itu kapasitasnya 150 kilo teman-teman. Kekuatannya itu maksudnya ya. Kalau untuk mesinnya sama dinamonya itu bagus teman-teman. Merek apa aja bagus mesin sama dinamonya. Paling kelemahannya itu di aki teman-teman. Itu kendala paling berat teman-teman. Kalau akinya udah lemah ya itu teman-teman, mau nggak mau harus diganti teman-teman. Kalaupun pemiliknya pribadi juga kan tetap harus diganti teman-teman. Kalau misalkan tidak diganti kan tidak bisa dipakai teman-teman, paling nganggur, sayang kan. Apalagi saya yang direntalin, jadi harus cepet-cepet diganti.
Itu akinya itu mahal teman-teman, 1.350.000 teman-teman. Ada yang 1.500.000 juga ya teman-temannya. Itu akinya tuh cepat lemah teman-teman. Ini juga sepeda listrik. Sepeda listrik yang ini sekarang itu kekuatan akinya itu paling kuat 2 jam. Itu kuat 2 jam teman-teman ya. Itu ngecasnya itu paling sekarang sampai 5 jam 6 jam ya, nggak lama. Kalau masih baru-baru itu lama banget, lama fullnya itu lama, tapi awet pas dipakainya itu teman-teman. Kalau sekarang udah melemah mungkin ya, ini kan udah ini kan bekas rentalan gitu ya, jadi udah lama juga ya, jadi udah melemah gitu teman-teman. Paling kuat sampai 2 jam teman-teman. Kalau untuk ngecasnya itu harus sampai berwarna hijau ya teman-temannya. Sebelum berwarna hijau jangan dicabut dulu teman-teman. Soalnya yang saya alamin, yang saya pernah itu sebelum warna hijau udah dicabut itu jarak tempuhnya, kekuatannya itu nggak lama teman-teman, paling berapa jam teman-teman. Jadi harus dibiarkan dulu sampai warna hijau baru dicabut teman-temannya. Dan kalau mau ngecas itu misalkan udah dipakai, itu jangan langsung dicas teman-teman, didiamkan dulu 30 menit sampai dinamonya dingin. Kalau udah dingin baru dicas. Nah, kalau mau dipakai juga sebaliknya, kalau habis dicas jangan langsung dipakai, didiemin dulu. Nanti kalau udah itu baru di bisa dipakai. Itu kalau saya kan ini rental ya, jadi ngejar target gitu ya, ngejar uang gitu ya. Jadi kalau saya itu kalau lagi buru-buru, belum belum warna hijau udah dicabut, saya tuh udah dipakai. Terus kalau aturan sebenarnya sih ya seperti itu teman-teman, seperti tadi yang saya katakan ya, jangan dulu dipakai gitu kalau habis dicas tuh. Ataupun kalau mau ngecas itu, ataupun kalau habis dipakai jangan langsung dicas teman-teman, didiamin dulu sampai dinamonya dingin. Insya Allah itu sepeda listriknya bakal awet teman-teman. Dan kalau untuk bebannya itu mendingan kalau mau boncengan itu cuman 1 orang gitu teman, itu pasti awet sepeda listriknya teman-teman, dijamin lah, dijamin awet. Kalau saya itu kan rental, jadi ada yang satu sepeda itu boncengannya itu sampai 4 sampai 5 teman-teman. Sebenarnya itu juga kan nggak boleh ya, tapi gimana ya, kadang kan itu di luar sepengetahuan aku. Pas nyewa bilangnya oh iya boncengan 1, pas ada yang ketahuan lagi nyewa itu ada yang 5 ada yang 4 itu teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah, yang namanya anak-anaknya susah diatur ya gitu. Yang penting semuanya ya sehat-sehat aman lah. Udah segitu dulu ya video dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.